Kelihatan ya dari sana? Kelihatan, Bu. Aku turu. Mbak Ati, kunirmu piro, Mbak? Ya piye? Nadia nang ndi? Mau rene ning jareme mulai dulu tak.
Halo. Ayo absen, absen. Namanya diganti ya. Nih HP iPhone nih siapa nih? Bagas Bu Irine. itu. Bagas. Oh Bagas. HP-nya anyar ini. Meledak Ganti HP-nya Bu. gas, jenengmu gas. Yang belum bisa presensi dengan Amikom Wania bisa dicek di kolom chat ya. NIM-nya. Ini Pandu tumben nih, manual. (17) ini berarti 16. Yang belum absen masih 1 orang ya. Oke. Ya. Baik, kita mulai ya. Nanti kalau ada yang nyusul untuk presensinya bisa di chatting, saya bantu masukkan.
Baik, kita mulai ya untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, hari ini kuliah perdana kita ya di semester berapa kalian berarti? 3 ya? Semester 3 po 5? 5, Bu, 5. 5, Ya. Bu. Nggak kerasa ya, ternyata kayaknya baru kemarin baru masuk ya. Baik, hari ini ya untuk jumpa lagi dengan saya di mata kuliah yang baru ya. Maka harus lebih fokus, harus lebih aktif ya, walaupun kuliah kita laksanakan dengan metode online. Baik, sebelum kita kuliah, kita buka dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ini nggak ada yang open kamera ya. Oke, baiklah. Gak apa-apa sih, jadi nanti ke depan ya, karena mungkin ini baru awal pertemuan kegiatan perkuliahan, jadi yang masih malu-malu nggak apa-apa ya, yang masih belum siap. Tapi untuk minggu-minggu ke depan, jadi untuk kegiatan perkuliahan di pengelolaan lingkungan, itu saya mungkin berbeda dari kegiatan kuliah-kuliah yang sebelumnya. Saya akan perbanyak dengan diskusi. Nah, ini nanti ini baru mau nyoba sih ya, istilahnya mau menggunakan fasilitas dari Zoom yang disebut dengan breaking out ya, breaking room. Nah, ini nanti coba kita nanti uji coba juga ya dengan menggunakan breaking out ya, artinya ini nanti ada diskusi kecil ya setiap room, jadi diskusi kelompok gitu ya. Jadi setiap kegiatan perkuliahan nanti saya akan melaksanakan ya istilahnya sekitar 50 menit, nanti saya akan menjelaskan untuk materinya, lalu kalian melakukan diskusi 30 menit. Nah, selebihnya nanti kalian membuat ini ya, mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan yang dari hasil diskusi tersebut di istilahnya mungkin perwakilan dari kelompok ya, sekitar 20 menitan lah ya, kita istilahnya share dari hasil diskusi yang dilakukan setiap kelompok gitu. Nah, ini udah sekitar ya 19 orang ya kalau sekarang ya. Berarti 18 orang karena 19 sama saya. Nah, ini mungkin bisa dibagi kelompoknya ya sekitar berapa kelompok tuh? 3 ya. 3 kelompok ya. Jadi tiap-tiap kelompok nanti mungkin terdiri dari 6 orang ya. Gitu. Nah, hari ini saya akan mulai untuk penjelasan kontrak belajar dulu ya. Oke, wait. Oke, udah kelihatan ya di sana. Nah, saya akan mendahului dengan kontrak belajar kegiatan kuliah pengelolaan lingkungan di 1 semester ya. Jadi kita ada 14 tatap muka dan juga 1 UTS juga 1 UAS. Nah, untuk tugas dan juga pretest ya nanti juga akan tetap saya laksanakan di kegiatan perkuliahan ini. Nah, untuk yang terakhir nanti saya akan mengadakan saya kayak tugas besar ya, tugas besar atau tugas kelompok. Nah, nanti kalau untuk tugas kelompok nanti dilaksanakan setelah UTS, sehingga nanti untuk diskusi kelompoknya itu adalah diskusi kelompok tetap ya, itu
sudah di pertemuan ke-8 ya. Jadi pertemuan ke-8 tatap muka. Kalau di LMS kita akan menggunakan LMS itu berarti masuknya pertemuan ke-9 karena ke-8 itu masuknya adalah UTS. Karena kalau misalnya di LMS itu ada 16 ya, 16 topik bahasan. Sehingga yang pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 itu UAS ya. Nah, untuk kontrak belajar yang akan kita laksanakan di dalam kegiatan perkuliahan ya, pengelolaan lingkungan ini untuk penilaiannya. Jadi untuk bobot UTS-nya itu 30%. Lalu untuk UAS itu nanti 40%. Untuk tugasnya ini ada 20% dan keaktifan ini 10%. Nah, keaktifan di sini saya minta untuk ke depan ini mohon open kamera. Jadi kita melaksanakan kegiatan perkuliahan secara online ya atau daring tapi nggak boleh garing ya. Nah, artinya ya kita harus tetap aktif ya seperti layaknya kita berada di kelas secara offline. Nah, walaupun kelas secara offline ya ini jangan sampai ini berbeda ya istilahnya. Jadi kita harus menyamai setidaknya lebih baik ya untuk kegiatan perkuliahan secara online ini. Gitu. Jadi saya minta untuk keaktifannya ya aktif bertanya, aktif berdiskusi. Nah, untuk istilahnya agar tampil di kamera ya ini semua harus sudah siap ya, pakaian sopan rapi tetap seperti kuliah pada biasanya ya, namun untuk atasan ya istilahnya menggunakan mungkin kalau yang perempuan bisa menggunakan blus ya, hem ya silahkan. Untuk yang laki-laki ini silahkan menggunakan hem, koko boleh ataupun kaos berkerah ya. Jadi untuk tampilan di atas itu setidaknya harus rapi gitu. Jadi harus kelihatan ya, yang bisa open kamera. Nah, ini keaktifan ini juga saya akan nilai pada saat kegiatan diskusi atau tanya jawab ya antar kelompok. Nah, ini. Nah, sehingga ini saya beri bobot penilaian ini 100%. Kegiatan perkuliahan ya. Nah, beban mata kuliah karena ini adalah 2 SKS, yaitu ada 100 menit tatap muka, 120 menit ini tugas terstruktur, dan 120 menit ini tugas mandiri. Jadi, kalau yang tatap muka, yaitu layaknya belajar di kelas, tapi kita menggunakan kelas virtual ya. Jadi ini tetap seperti ini, jadi menggunakan kelasnya kelas virtual. Nah, untuk tugas terstruktur nanti akan saya berikan itu di LMS ya, dan juga nanti juga akan saya warning di WAG juga ya, karena untuk LMS ini sendiri tidak ada notifikasi sehingga mungkin kalau yang pada jarang buka untuk LMS Amikomnya ya di waskita.amikom.ac.id maka tidak akan mengetahui update yang terbaru dari dosen itu apa. Nah, sehingga jika saya memposting sesuatu atau memberikan tugas nanti akan saya informasikan juga melalui grup WhatsApp ya, sehingga ini untuk tugas itu pengumpulan tugas itu saya berikan di LMS dan juga untuk link kegiatan perkuliahan itu juga sudah saya berikan di LMS gitu. Nah, itu. Oke, jadi itu ya untuk kegiatan yang saya lakukan untuk perkuliahan ini. Ersa minta tolong untuk NIM-nya Ritma dituliskan ya di kolom chat untuk Ritma. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya tugas mandiri di sini dalam artian ya karena kita ada diskusi kelompok, jadi untuk tiap-tiap mahasiswa ini wajib untuk eksplor ya materi ya berkaitan dengan diskusi yang akan dilakukan. Nah, ini diskusinya seperti apa. Nah, mungkin saya akan mulai materi itu pada minggu depan sehingga minggu ini mungkin saya akan pengenalan RPS terlebih dahulu dan juga nantinya akan kita coba ya metode breaking out ya untuk break
untuk diskusi kecil ya. Nanti akan coba saya istilahnya coba di sini ya, kita akan melakukan kelas diskusi kecil yang ada di fasilitas Zoom ya, Zoom meeting ini gitu. Nah, lalu ini ada gambaran ya untuk kegiatan pertemuan dari pertemuan pertama ini saat ini ya, kita baru penjelasan tentang kontrak belajar, terus kegiatan metode perkuliahan, dan juga ini untuk istilahnya sampai dengan akhir itu apa saja yang akan dibahas. Nah, untuk pertemuan kedua sampai ke-7 ini nantinya kalian ya istilahnya itu menyimak ya, ataupun istilahnya fokus dalam memperhatikan materi yang disampaikan selama 50 menit ya, kurang lebih lah ini ya 50 menit. Lalu nanti akan membuat diskusi kelompok kecil yang menggunakan breaking out tadi sekitar 10 menit. Lalu diskusi kelompok itu berjalan sekitar 30 menit dan untuk kesimpulan hasil diskusi ini 10 menit ya disampaikan, lalu dikirimkan juga pada forum diskusi di LMS. Nah, jadi LMS-nya biar hidup ya, biar istilahnya aktif juga ya. Jadi kalian kirimkan hasil diskusi kelompok kalian pada forum diskusi di LMS gitu. Jadi ini agar semua sinkron ya. Kita melakukan perkuliahan secara asinkronus juga sinkronus ya. Jadi secara langsung dan juga tidak langsung gitu. Nah, terus saya juga nantinya akan memposting link record dari kegiatan perkuliahan ini sehingga yang down jaringan di tengah-tengah tidak bisa mengikuti full kegiatan nanti bisa untuk materinya bisa disaksikan kembali ya, linknya ada di LMS. Nah itu jadi untuk sekarang ya itu adalah wajib kita berbasis LMS di waskita.amikom.ac.id. Jadi silahkan loginnya menggunakan Amikom account ya, Google Amikom account ya, yang istilahnya yang kalian miliki masing-masing, email ya, dengan juga passwordnya itu sama, kalian masuk dengan email ya. Nah itu, jadi nanti silahkan. Nah terus materi selain saya posting juga melalui LMS, saya juga akan istilahnya backup ya di e-learningnya Amikom juga ya. Seperti biasanya kalian bisa download melalui dashboard kalian masing-masing gitu. Oke, lalu untuk kegiatan atau pertemuan ke-8 ya, ini ya, yaitu ini setelah UTS ya, ini UTS-nya ya, ini pertemuan ke-8 di LMS itu UTS. Lalu pertemuan ke-9 sampai dengan 13 ya, ini kita akan penjelasan materi selama 50 menit ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan 50 menit. Nah, bedanya yang tadi adalah kelompoknya itu masih acak ya, dalam artian ini nanti mungkin saya yang akan menempatkan ke forum-forum ya. Lalu kalau yang diskusi kelompok tetap ini, nah seperti kemarin ya, saya minta memilih saja ya, memilih teman ya. Intinya memilih teman yang akan dijadikan istilahnya satu kelompok gitu. Nah, mungkin ini saya perlu juga dibuatkan untuk koordinasinya WhatsApp group ya. Kemarin mungkin kita sudah buat WhatsApp group, kayaknya ketuanya siapa nih ketuanya? Pandu ya. Pandu minta tolong ya, saya dibuatkan untuk WhatsApp grup kuliah pengelolaan lingkungan ya. Jadi agar tidak tercampur atau mengganggu dosen yang lainnya ya. Ini mohon saya dibuatkan untuk WhatsApp grup. Nanti semua pada di-add dalam situ khusus untuk kegiatan perkuliahan pengelolaan lingkungan. Nah, nanti kita ada diskusi juga di situ ya, pembentukan grup dan sebagainya, koordinasi jika masih ada yang bingung ditanyakan di situ. Nah, itu. Jadi mungkin kita juga harus di backup juga dengan menggunakan WhatsApp group gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini pertemuan ke-14-15 itu adalah presentasi ya. Jadi kita ada kegiatan presentasi di kelas. Nah, bedanya presentasi yang biasanya itu kan kelompok ya. Nah, ini presentasinya tiap anak ya. Nanti untuk temanya akan saya informasikan ya pada pertemuan istilahnya
ini nanti ya, nanti akan saya jelaskan juga ya istilahnya untuk tema-temanya, biar kalian juga ada bayangan ya untuk nantinya kalian akan mengambil tema apa, kelompok berapa gitu ya. Nanti kan sudah ditentukan nih kelompok tetapnya kan kalian sudah bisa milih-milih ya, istilahnya yang enak diajak kelompok ya, karena kan kita juga online, jadi istilahnya pilih kayak kemarin lah ya, istilahnya intinya kita bagi kelompoknya. Ini ada tema nanti kita bagi saja ya, kalau nggak salah ada 6-7 tema lah, jadi satu kelompok mungkin cuma 3 orang ya, 3 orang. Nah bedanya kelompok yang tadi yang acak tadi hanya 3 kelompok, kalau yang ini 6 kelompok ya, karena ini temanya ada 6. Nah presentasinya ini per anak ya, sehari bisa 2-3 tema lah ya. Jadi kalau 6 ya berarti 3 tema di pertemuan 14, 3 tema lagi di pertemuan 15 gitu. Jadi nanti presentasinya per anak. Oke, lalu setelah itu kita akan mengadakan UAS ya. Nah, UAS ini kan dilakukan secara mandiri juga ya. Nah, ini saya tidak menggunakan UAS pada umumnya, yaitu menggunakan tes, tetapi saya lebih istilahnya ingin menggunakan paper. Nah, ini kalian jadi karena ini sudah semester 5 ya, tadi udah bilang semester 5. Nah, ini karena saya akan lebih menggembleng kalian dalam hal penulisan karya ilmiah, lalu untuk membaca ya. Nah ini saya akan dorong kalian melalui ini gitu. Nah ini jadi di kegiatan ini berbeda ya dari yang lainnya. Nah lalu capaian mata kuliah pengelolaan lingkungan ini itu memahami kajian evaluasi permasalahan lingkungan di suatu wilayah. Nah, ini mungkin kalau ada yang berminat untuk skripsi ya besok ya bisa diangkat ya untuk mata kuliah ini. Jadi ada permasalahan lingkungan. Nah, kan kalau skripsi itu kan riset ya. No riset no problem. Nah, jadi tidak ada riset ya tidak ada masalah. Berarti kalau misalnya harus ada riset berarti harus ada masalah di situ. Nah, ini. Jadi yang diangkat adalah permasalahan lingkungan yang ada di situ sehingga bisa dijadikan sebuah riset karya kalian ya, dijadikan skripsi kalian. Nah, itu. Oke. Nah, apa saja yang akan kita bahas untuk pertemuan dari awal ya sampai dengan berakhirnya kegiatan perkuliahan ini? Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang ilmu geografi ya, yang istilahnya kalian sudah ketahui untuk ilmu geografi ya, itu membicarakan tentang biosfer. Biosfer itu apa saja? Ada litosfer, hidrosfer, antroposfer ya, biosfer gitu ya. Jadi ada berbagai macam ya istilahnya untuk biosfer itu ya, yang dipelajari di dalam keilmuan geografi. Nah, lalu dalam biosfer ini nanti akan kita pelajari juga dari segi ekologinya. Nah, seperti kita tahu kalau geografi juga menggunakan 3 pendekatan ya. Salah satunya adalah ecological approach ya, pendekatan ekologi. Nah, ini jadi kita akan lebih membahas ke arah situ. Nah, nanti kaitannya dengan lingkungan. Nah, di dalam lingkungan nanti terkait dengan SDA ya, SDA, terus nanti ada permasalahan lingkungan, lalu ada solusi dari masalah lingkungan tersebut. Nah, nanti ada lagi tentang sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Setelah itu nanti ada kesadaran dan etika lingkungan, lalu ada hukum lingkungan yang ada di situ, tentunya nanti akan ada undang-undang dan peraturan pengelolaan lingkungan yang sudah ditetapkan ya. Perda UU ya. Nah, itu. Lalu ada KLHS dan juga ada AMDAL. Nah, jadi geografi wajib juga nih mengetahui tentang KLHS, tentang AMDAL itu apa gitu, itu juga harus perlu. Lalu ini juga berkaitan dengan audit lingkungan, ada ISO, ada baku mutu. Nah, ini nanti kita akan lari ke peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga nantinya sesuai dengan capaian kegiatan perkuliahan yang akan kita capai ini kita bisa mengkaji hasil evaluasi permasalahan lingkungan di suatu wilayah. Nah, ini nanti jadi garis besarnya kegiatan perkuliahan kita akan membahas ini ya. Jadi sudah ada bayangan nih ya
untuk kegiatan perkuliahan yang akan kita lakukan. Nah, oke. Lalu agar kalian mendapat bayangan juga ya untuk besok kita akan melaksanakan kegiatan UAS-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, saya share screen lagi nih. Oke. Nah, ini agar bisa buat bayangan buat kalian ya. Oke, nah ini jadi gini, untuk tugas besarnya ya nantinya pada pertemuan ke-14 dan 15 ya ini nanti akan saya adakan untuk presentasi. Presentasinya ini per anak. Jadi per anak ini wajib memaparkan ya hasil dari tema-tema yang diambil kan. Dari tema itu kan ada subtema nantinya. Nah, silahkan diambil salah satu ya. Jadi bagian istilahnya kan kalau makro itu lingkupnya adalah kelompok, nah nanti setiap mikronya itu adalah setiap individu-individu. Nah jadi tiap bagian-bagian, nah ini kan perlu koordinasi kelompok juga ya untuk tiap masing-masing anak. Sehingga ini saya bagi satu kelompok itu hanya ada 3 orang. Nah ini silahkan bisa ditentukan dari sekarang ya dengan nanti kita bikin grup ya yang nantinya, tapi untuk kegiatan diskusi nantinya akan saya laksanakan pasca UTS ya, setelah UTS gitu. Nah, untuk yang sebelum UTS nanti akan saya acak sendiri untuk kelompoknya ya. Bisa sama orangnya, bisa beda-beda ya. Nah, itu. Jadi nanti untuk yang pertemuan 2 sampai ke 7 ya, itu anaknya beda-beda sesuai dengan saya yang acak ya. Nah, itu. Terus lalu membuat e-poster ya, e-poster atau banner yang menarik ya. Jadi ini sifatnya yang menarik dari tema tersebut, tema yang kalian ambil atau kalian pilih ya. Nah, nanti mungkin saya akan acak ya istilahnya siapa yang mendapatkan ini, siapa yang mendapatkan itu ya. Mungkin untuk kelompoknya ya. Jadi bisa diacak ya, diundi ada 7 tema ya. Nanti kita bisa ambil 6 tema aja dari tema-tema itu. Nah, ini nanti e-poster dan banner yang menarik. Lalu kalian juga membuat video ya, video yang diunggah di YouTube dan IG ya, nanti per tema. Nah, ini nanti hashtagnya ada geografi lingkungan, lalu tagnya ada IG geografi Amikom, tanda tagarnya geografi Amikom Yogyakarta ya. Ini nanti ahlinya ini kayaknya tim kreatif kali ya, dari Wahyu Ersa Falah ya, sama Ifnu ya. Nah ini jadi istilahnya membuat istilahnya kayak video ya yang diunggah gitu ya. Jadi tapi ini juga videonya juga perlu seleksi juga ya. Jadi intinya kita cek dulu ya, jangan langsung diunggah dulu ya. Istilahnya dosen ini lihat dulu layak enggak untuk di-upload juga gitu. Jadi ini untuk videonya itu tentang tema yang tadi gitu ya. Nah, terus nanti untuk link ini nanti bisa dibuka pada saat pengumpulan. Nanti kita unggahnya ini melalui drive dulu ya. Nanti linknya yang diupload di LMS gitu ya. Jadi tidak langsung diposting dulu ke YouTube. Nah, tapi diunggah dulu di drive. Nanti kalau misalnya ini sudah layak, baru nanti bisa tim kreatif yang mengunggah untuk video itu ya. Ini bisa sekaligus untuk eksistensi kita ya sebagai geografi Amikom itu termasuk kegiatan dalam perkuliahan ya. Jadi biar menarik ya. Oh ternyata kuliahnya geografi Amikom tuh menarik ya, bisa buat video ya. Jadi kan kita kan terkenal dengan IT-nya gitu ya. Jadi ini silahkan ya dibuat semenarik mungkin ya gitu. Nah, videonya terserah ya, bisa mungkin nanti ada animasi ataupun apa ya, nanti terserah masing-masing kelompok. Nah ini jadi untuk linknya itu yang diupload nanti agar bisa diseleksi dulu, ditampung dulu, ini dikumpulkan di LMS gitu. Nah itu untuk tugas
besarnya. Nah, lalu untuk UASnya seperti saya ini ya, istilahnya saya kenalkan tadi, untuk UAS saya tidak menggunakan tes, basicnya tes gitu ya. Tapi ini saya minta untuk membuat paper ya yang dibuat dalam draft jurnal. Nanti saya akan berikan draft jurnalnya. Ini ada beberapa ya, draft jurnal dari jurnal geografi yang masing-masing itu bisa pengumpulan soft filenya ya, formatnya nanti PDF saat UAS. Nanti pengumpulannya juga di LMS gitu. Nah, nanti pada saat akan melaksanakan UAS ini nanti di sebelumnya mungkin pertemuan ke 89 lah ya, itu saya akan posting ya draft jurnalnya yang agar kalian juga sudah istilahnya jauh-jauh hari mempersiapkan mana yang draft mana yang sesuai ya, yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini bisa mendorong kalian, silahkan jurnal tersebut juga bisa diupload ya ataupun disubmit dalam jurnal tersebut. Nah, ini istilahnya menambah istilahnya keluaran dari prodi geografi. Jadi mahasiswanya bisa mensubmit jurnal ya gitu, papernya ke dalam jurnal. Nah, ini oke, kalau yang sudah langsung diterima ya otomatis ya nilainya langsung A ya gitu. Ini silahkan ya, ini papernya ini dibuat ya, jadi saya mungkin akan menggunakan Turnitin ya untuk deteksi plagiasi. Jadi nanti akan saya nilai juga berdasarkan tingkat persentase similarity-nya ya. Kalau yang warna hijau ya sudah A ya. Nanti kalau yang warna kuning ya B ya. Nanti similarity-nya berapa persen gitu. Nah, tuh. Jadi jangan asal kopas ya. Nah, kenapa ini penjelasannya ya untuk tema-tema yang akan saya angkat. Tadi saya bilang ada sekitar 6-7 tema ya. Ini kita akan melakukan kajian evaluasi dari permasalahan lingkungan. Nah, permasalahannya ini ada isu lingkungan. Yang pertama ini ada tingginya tekanan penduduk terhadap lahan, ya, terutama ya lahan pertanian, menyebabkan adanya perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian. Nah, sehingga ini akibatnya dampaknya dapat menurunkan atau mengancam produksi pangan ataupun dalam hal ini ketahanan pangan. Nah, lalu yang kedua ini ada konversi lahan hutan ke lahan pertanian ya, ke lahan terbangun. Nah, ini. Jadi temanya ya yang pertama ini ada ekosistem Gunung Merapi ya. Nah, ini tentunya yang ada di Sleman ya, yang ada di Jogja. Nah, ini adanya ekosistem Gunung Merapi. Nanti subtemanya yang gangguan lingkungan yang ada, yang pertama ini ada kerusakan dan degradasi sumber daya hutan. Lalu yang kedua ini ada kerusakan keanekaragaman hayati. Lalu yang ketiga ini ada menurunnya fungsi ekologi sebagai resapan air akibat rusaknya ekosistem. Dan subtema yang terakhir ini ada kerusakan lahan akibat bencana Gunung Merapi ya. Nah, ini ya silahkan yang nanti bisa diacak ya untuk kelompoknya yang bisa mendapatkan ini ya. Terus untuk tema yang kedua ini ekosistem perbukitan ya. Nah, ini gangguan pergunungan ya. Ini gangguan lingkungannya, subtemanya yang pertama ini ada kerusakan hutan, yang kedua ini ada lahan kritis, yang ketiga ada ancaman keanekaragaman hayati, keempat ada erosi tanah ya. Nah, lalu ada tanah longsor, lalu ada penambangan bahan galian golongan C. Nah, tuh. Ini untuk tema yang kedua. Lalu untuk tema yang ketiga, ini ekosistem lingkungan sungai. Di sini adanya gangguan lingkungannya, ada debit air sungai yang sangat fluktuatif. Lalu ini pencemaran sungai oleh sampah, ya. Lalu pencemaran air dari kegiatan industri. Terus ada pencemaran air dari limbah domestik, pencemaran pestisida dan bahan kimia dari sektor pertanian,
lalu pencemaran pestisida dan pencemaran bakteri coli ya dari aktivitas peternakan, lalu kerusakan lahan akibat penambangan bahan galian golongan C, dan juga ada pelanggaran sepadan sungai. Nah ini itu yang tema yang ketiga. Tema yang keempat ini nanti ekosistem perbukitan kars. Yang pertama ada kerusakan kawasan perbukitan kars akibat penambangan kapur ilegal. Lalu yang kedua ada ancaman degradasi keanekaragaman hayati. Terus ada perubahan bentang lahan. Lalu penurunan kuantitas air tanah, menurunnya kualitas sabuk hijau. Nah ini yang di ekosistem perbukitan kars. Yang kelima ini ada ekosistem pesisir dan pantai. Gangguan lingkungannya ini yang pertama ada kerusakan gumuk pasir. Terus yang kedua ada pelanggaran tata ruang atau sepadan pantai. Yang ketiga ini ancaman keanekaragaman hayati, ya, terumbu karang, mangrove, ya, dan vegetasi pantai, pencemaran air laut, abrasi dan ablasi pantai, lalu penambangan pasir pantai. Lalu yang keenam ada ekosistem pedesaan, gangguan lingkungannya ada alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, penurunan kualitas air tanah, penurunan kuantitas air tanah, pencemaran air tanah dan air sungai akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia dari kegiatan pertanian. Lalu yang terakhir ada masih tingginya volume sampah non-organik yang belum dikelola dengan baik. Dan yang tema yang terakhir ini, Tama, coret-coret aja. Oke ya. 7 ini ada ekosistem perkotaan ya, gangguan lingkungannya ini subtemanya lebih banyak ya untuk ekosistem perkotaan. Ada kepadatan lingkungan permukiman yang tinggi yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi tidak nyaman ya karena area peresapan air ya, sehingga terjadinya peningkatan aliran permukaan atau runoff yang terjadi banjir ya biasanya di perkotaan. Lalu keterbatasan RTH, peningkatan volume sampah padat baik organik maupun anorganik ya, maupun sampah yang B3. Lalu pencemaran udara terutama dari sektor transportasi, penurunan estetika lingkungan, limbah cair baik domestik maupun industri, penurunan kualitas air tanah, lalu penurunan kuantitas air tanah, ancaman banjir pada saat musim penghujan terutama di daerah bantaran sungai yang padat penduduk. Nah, ini jadi ada 7 tema ini yang nantinya akan kita angkat untuk ini ya kelompok dan juga ujian untuk paper kalian gitu. Nah, untuk paper dan juga untuk presentasi kalian ini sama ya. Jadi nanti gini, jadi kan itu individu ya. Untuk presentasi itu adalah subtema yang kalian ambil gitu ya. Jadi papernya ya subtema itu. Gitu. Jadi cuman paper yang dipresentasikan. Nah itu. Terus untuk yang kelompok yang besar ya, yang 3 orang itu tadi itu mengambil tema ya. Nah nanti 3 orang ini ya subtemanya beda-beda gitu. Jadi nanti dari ke-6 kelompok kan sudah beda-beda tema. Nanti tiap orang beda-beda subtema gitu. Nah mungkin itu untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang akan kita bahas. Jadi nanti untuk teori-teorinya kita akan adakan untuk diskusi kelompok gitu. Oke, mungkin sebelum saya uji coba untuk breaking room-nya, bisa ada yang bertanya gitu? Bisa open mic mungkin? Ada yang mau ini tanya? Silahkan yang mau bertanya. Bu, saya belum absen, Bu. Wih, siapa nih? Arif? Ya, pakai Saya juga, Bu. Saya, Bu. Oke, saya tak ngabsenin siapa nih? Si Yudas ya? Yuda sama Ritma.
Oke. Aldivo. Berapa? Berapa? 00? 41. Arif? Halo? Hilang. 0052, Bu. 52. Saya, Bu. 43. 52. 43. Ilyas, Bu, Oke, 51. kamu. 61. 61. Makasih, Bu. Oke. Ya. Ya nih, 22 yang absen. Oh iya, betul. Oke, silahkan ada yang tanya. Sidik. Udah. Sidik mana? Bu, berarti materinya ini udah di-upload di Waskita, Bu. Materi yang mana? Ini. Yang tadi, yang barusan ini. Belum, nanti habis ini tak uploadnya. Sidik belum ya? Sidik mana sih? Sidik berapa tuh? 62. Bukan ya? Sidik berapa? Oh, 63. Sidik belum di rename tuh. Namanya masih red. Oke ya. Ya, oke, sudah semua ya presensi ya. Oke, kalau jurnalnya ini ada pertanyaan. Kalau jurnalnya hanya sebatas memaparkan data atau sampai ke solusi, Bu? Jurnal ya sesuai dengan template jurnal gitu. Jadi nanti templatenya ada dari istilahnya apa namanya apa tuh awal tuh abstrak ya, abstrak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus ada pendahuluan, metode penelitian, terus ada dari pembahasan ya sampai dengan solusinya gitu. Jadi ya betul-betul ya kayak ini, kayak penelitian gitu. Jadi papernya tuh betul-betul kayak penelitian gitu. Jadi istilahnya ini penelitian tapi tentang lingkungan yang temanya sudah tentukan gitu. Nah, jadi temanya apa? Nah, ini misalnya mengangkat soal pencemaran air sungai. Nah, ini jadi kalian bisa nih dilihat ya mungkin dari warna, bau, rasanya gitu kan, layak enggak dikonsumsi gitu. Nah, itu. Nah, ini istilahnya satu kelompok 3 orang gitu. Nanti tiap-tiap orang ini bisa mengambil mungkin dari segi ininya sepandan sungainya, terus ada dari kan ada subtema tadi ya, jadi 3 orang itu nanti beda-beda gitu mengangkatnya gitu ya, kayak gitu. Jadi nanti data yang dikumpulkan yang satu kelompok itu tadi itu lengkap, nanti dipencar jadi 3 ya, jadi 3 paper untuk 3 orang gitu kira-kira. Ini totalnya berapa orang sih berarti yang ikut ya? Kira-kira 25 ada, masih ada 25 enggak? Angkatan 2018 ini. Berapa totalnya? Halo, cek. Oke ya, nanti mungkin kita bagi ya, pokoknya dari 6-7 tema itu kita tentukan nantinya di grup aja gitu, di grup WhatsApp yang akan kita tentukan. Coba ya, ini tak nyoba breaking room-nya bisa nggak nih? Ini ada 22 anak ya? 22, coba kita bagi 3 kelas ya. Oke. Oke ya, 1, 2,
Bisa nggak ya nanti? Nanti kalau ada apa namanya perintah yes, suruh yes gitu ya. Tekan yes ya. Add a room. Nah tuh, udah tuh yang di room 1. Coba room yang kedua nih. Tak kasih siapa aja ya. Oke, add room. Lah, roomnya kok banyak banget. Ada 5. Oke ya. Siapa nih yang belum masuk ke room? Saya belum masuk room, Bu. Kasihan amat kamu belum sendiri ya. Oke, tunggu app-nya. Wait. Oke, coba yang ini. Guys, coba. Anda sudah tahu tak? Arief, kamu belum sendiri ya? Iya, Bu, saya belum masuk, Bu. Oh, belum masuk. Saya juga belum, Bu. Nih. Saya juga, Saya Bu, juga belum. Bu. Ini kan ada room. Bentar. Punya saya juga belum, Bu. Lah ini room 1, room 2, room 3 udah isi semua kok. Saya belum, Bu. Ibnu Rifki belum. Tulis. Oke, tunggu. Kok bisa melancar gini ya? Loh, Ibnu Rifki kamu di room 3. Saya Masa juga ya? belum, Bu. Aldivo, Bu. Ceknya gimana, Bu? Caranya Ceknya, Bu? ngecek gimana, Bu? Saya belum, Bu. Ini kan saya baru masuk di room 3 nih, berarti kan. Coba Cara saya ngecek. tak masuk ke room 2. Open all room. Oh, tuh ada yang join.
Ya, masuk kan? Ini room 1 ya. Cek. 5 orang Baik, ya di Bu. sini ya. 5 orang ya. Nah, Masuk, nanti Bu. 5 orang. Nah, besok diskusinya pakai ini ya, pakai room kecil-kecil gini ya. Oke, saya tak mengunjungi room 2 dan room 3. Lagi. Ini room berapa nih? Room 2 ya. Ngomong selain. Weh, Eva di sini. Kok anak Eva jadian? Tak pindah bisa ya ternyata ya. Jangan dipindah, Bu. Eva biar di situ aja, Bu. Gitu ya. Pak, kamu ditolak, Pak. Eva biar di sini aja, Bu. Mau tak jadiin satu sama Arif ya biar. Oke. Coba join ke yang ketiga. Ya, halo. Pada diskusi apa ini? Oke ya. Berapa orang yang di sini? 6 ya? Ya, Bu. Wah. Oke, ada Tama, Sidik, Uni. Oke ya, jadi ya gini oke, saya balikan semuanya dulu ya. Tak balikin semua. Kirombiro lur. Balik semua dulu ini. Iki Zoom. Oh iya, ding, Zoom, ding. Ya. Oke, balik semua. Yes, sip. Ya, oke ya, udah balik semua ya. Gak ada yang nyantol kan ya? Oke. Oke, virtual background saya jadi hilang ya. Oke, ya. Udah semua ya. Sudah kembali semua untuk di room semula. Nah, mungkin besok akan menggunakan seperti itu ya. Jadi nanti diskusi-diskusi kecilnya akan menggunakan breaking room tadi. Akan saya bagi per room ya, per istilahnya ruangan-ruangan kecil yang nantinya kalian bebas untuk berdiskusi di situ. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Coba saya share untuk presensinya dulu ya. Yang belum presensi siapa?
Oke, bisa cek di sini ya. Arif, Ersa, Tasya, Santi, Uni, Herda, Dian, Koko, Fajrul Falah, Eva, Agung, Julio, Dani, Ibnu, Wahyu, Pandu, Bagas, Yuda, Sritma, Divo, Arief, Tama, Arif, Sidik. Semua sudah? Ada yang belum presensi kah? Yuda belum, Bu, kayaknya. Yuda Stira. Tama. Yuda Nur Hidayat. Oh, belum. Coba. Berapa ininya? Tak inputin. 0046. 046. Oke. Sudah semua? Hanya Yuda toh? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik. Jadi itu ya untuk kegiatan perkuliahan besok. Jadi kita akan lebih banyak diskusi kelompok. Lalu nanti setelah UTS nanti akan kita istilahnya adakan diskusi yang kelompok yang tetap ya, yang sudah kalian tentukan untuk personil-personilnya. Boleh dari sekarang dicim ya, dicim. Maksudnya diajak berapa orang ya. Nanti saya mungkin ada 25 enggak sih ini yang masih aktif ya di kegiatan perkuliahan kita. Kalau data yang saya pegang masih 25 ya, belum ada yang gugur ya, belum ada yang mengundurkan diri, jadi 25 ini full ya. Jadi mungkin nanti teknisnya akan saya bagi ya, kalau misalnya 25 anak ya mungkin berarti bisa 7 tema gitu ya. Baik, mungkin nanti di ini ya, tolong dibuatin. Oh sudah, makasih Pandu. Baru tak cek ya, sudah dibuatkan untuk kegiatan WhatsApp-nya. Oke, baik mungkin saya akhiri itu. Ada pertanyaan? Bisa chatting atau bisa open mic? Halo, cek. Mungkin belum, Bu. Oh, belum. Baik. Belum ada pertanyaan ya. Baik, jika belum, mari kita tutup aja ya untuk kegiatan hari ini. Mari kita berdoa agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya akhiri. Selamat sore. Ya, sudah jam 14.24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.